Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kita berjumpa kembali melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal, itulah yang senantiasa memelihara hati dan pikiran kita di dalam Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan yang memberikan kami nafas dan kehidupan dan hari yang baru ini. Sebelum kami menjalaninya, Tuhan berkati urapi firman-Mu sehingga menjadi terang yang menerangi langkah-langkah hidup kami ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama hari ini akan saya bacakan dalam 2 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Dari ayat yang kita baca dan dengarkan bersama hari ini, kita akan berbicara tentang kekuatan dalam kelemahan. Jadi siapa sih di antara kita yang mau hidup dalam kelemahan? Kita tidak suka dengan kelemahan kita. Kita pengen selalu kuat. Kita pengen selalu bisa, selalu mampu. Jadi tetapi kita dalam kehidupan kenyataannya dalam yang kita jalani ini, kita semua menghadapi perjuangan dan penderitaan dalam hidup kita masing-masing. Ya, masing-masing kita punya sesuatu yang kita hadapi, penderitaan, pergumulan, persoalannya, kesenangannya, sukacita, happy, kegembiraannya masing-masing. Jadi hari ini kita mau belajar tentang kekuatan yang kita dapat temukan dalam kelemahan, berkat yang kita dapat temukan dalam berbagai penderitaan. Jadi saya percaya ada kekuatan di dalam kelemahan dan ada berkat di dalam penderitaan. Oleh sebab itu, mari kita belajar untuk menghadapi tantangan hidup ini. Jangan kita menyerah, karena hidup ini dari berbagai tantangan dan kita harus jalani. Tetapi apapun itu, mari kita bangkit dan bangkit karena kita percaya Tuhan ada bersama kita. Kita percaya ketika kita lemah, ketika kita tidak berdaya, Tuhan akan memberikan kepada kita kekuatan. Tuhan akan memberikan kita semangat. Jadi di dalam kelemahan kita, ketika kita merasa tidak berdaya, namun Alkitab mengajarkan kita bahwa di dalam kelemahan kita harus belajar ada kekuatan Tuhan yang menjadi nyata bagi kehidupan kita. Siapa sih manusia yang tidak pernah lemah? Siapa sih yang kuat selamanya? Tentu tidak ada. Untuk itulah di dalam kelemahan kita datang membawa kepada Tuhan yang memberikan kita kekuatan ketika kita lemah. Jadi ketika kita menyerahkan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, kita melakukan apa yang seharusnya kita lakukan, dan Tuhan akan melakukan apa yang dilakukan dalam kehidupan kita. Yang menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, Ia akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi segala sesuatu. Tuhan tidak akan membiarkan kita, Dia bersama dengan kita. Tuhan tidak meminta kita untuk mengatasi semuanya sendiri, tetapi Dia mau terlibat dalam kehidupan kita. Maukah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika kita merasa mulai lemah, mulai tidak berdaya, maukah kita meminta kepada Tuhan dan menyadari bahwa kita tidak bisa selamanya mengatasi semuanya? Kita butuh suatu kekuatan yang melebihi kekuatan kita, yang mampu mengeluarkan kita, membuat kita kuat ketika lemah. Ia yang berkata, siapakah itu? Yesus. Dia berkata supaya kita datang kepadanya, kita datang berdoa dan meminta bantuan kepada Tuhan. Dengan bantuan Tuhan, kita percaya pertolongannya sangat mampu dan bisa membuat kita jadi kuat untuk mengatasi apa yang ada dalam kehidupan kita ketika kita menjadi lemah. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita sekali lagi kekuatan yang kita butuhkan. Di mana kelemahan kita, saya tidak tahu kelemahan di bidang apakah itu, tetapi di bidang-bidang apapun kelemahan kita, di berbagai bidang tersebut, di dalam kelemahan itu Tuhan mampu menguatkan kita, karena Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Jadi ketika kita menghadapi penderitaan, itu mungkin sulit untuk
untuk melihat berkat di balik penderitaan tersebut. Ketika kita menghadapi kelemahan, itu mungkin bagi kita sulit untuk melihat kekuatan di balik kelemahan tersebut. Tetapi seperti yang diajarkan Tuhan dalam Alkitab hari ini, kita belajar bahwa dalam penderitaan kita percaya bahwa penderitaan kita tidak pernah sia-sia, ya. Dan Tuhan, di tangan Tuhan penderitaan itu Tuhan bisa mampu. Berbagai pergumulan persoalan itu yang kita hadapi di tangan Tuhan bisa mengubah itu menjadi berkat bagi kita. Jadi Tuhan bisa mengubahnya suatu kesempatan bahkan supaya kita lebih bertumbuh, lebih dewasa di dalam kerohanian kita. Ya, kita semua tahu setiap kita yang menjalani kehidupan ini, kita pernah bersekolah tentunya, baik itu dari playgroup sampai TK maupun SD, SMP, SMA, perkuliahan. Kita semua tahu waktu kita mau naik tingkat, kita akan diuji, ya. Dari kelas 1 ke kelas 2 harus ada ujian sebelum naik tentunya ke kelas 2 tersebut, atau ke kelas 3. Selalu ada di akhir-akhirnya, di akhir pelajaran itu ada suatu tes, ada suatu ujian yang menentukan lulus atau tidak, yang menentukan naik atau tidak. Jadi dalam kehidupan kita, penderitaan, pergumulan, persoalan itu merupakan sarana bagi Tuhan juga untuk menumbuhkan kerohanian kita, level iman kita kepada Tuhan. Jadi ketika kita, ya, sama dengan kehidupan kita, ketika kita membantu orang lain yang sedang menghadapi kesulitan, kenapa kita bisa membantu? Tentunya maksud saya di sini, apa yang kita alami, Tuhan bisa pakai kita untuk melepaskan orang-orang sama seperti Tuhan melepaskan kita dari apa yang kita alami. Jadi kita bisa menjadi berkat bagi orang yang lemah dan mereka jadi kuat. Kita dipakai Tuhan untuk menguatkan mereka karena kita pun pernah mengalami hal yang mereka alami dan kita menjadi lemah. Tapi waktu kita datang kepada Tuhan, Tuhan berikan kita kekuatan, dan melalui itulah kita bersaksi menjadi berkat bagi orang lain. Jadi mari kita menyadari betapa kita membutuhkan satu dengan yang lain, membutuhkan dukungan dan doa satu dengan yang lain. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Kita berharap, ya, satu dengan yang lain karena kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Jadi Tuhan adalah sumber kekuatan dan inspirasi bagi kehidupan kita. Saat kita membaca tadi dan merenungkan firman Tuhan, kita akan menemukan kebijaksanaan dan merupakan panduan bagi kita dalam situasi apapun, kebenaran firman tersebut. Jadi saudara-saudara, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menurut firman Tuhan tadi, ketika kita merasa lemah ketika dihadapkan pada berbagai perjuangan, ingatlah bahwa kekuatan Tuhan sempurna dalam kelemahan kita. Teruslah berpegang pada janjinya, dan dalam setiap penderitaan percayalah bahwa Tuhan bekerja untuk membawa berkat dan kebaikan bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan lupa untuk berbagi pesan yang kita alami, pertolongan yang kita alami, perjuangan yang kita lewati bersama dengan Tuhan. Kita bagikan kepada orang lain sama seperti Tuhan menguatkan kita di dalam kelemahan kita. Mari kita kuatkan. Mari kita biarkan Tuhan memakai kita untuk menguatkan orang-orang lain yang butuh kekuatan ketika mereka lemah. Kenapa? Agar kita juga menemukan kekuatan di dalam kelemahan dan berkat di dalam penderitaan, dan Tuhan tentu akan memberkati kita semuanya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan kecewa, jangan putus asa ketika kita menjadi lemah, karena justru dikatakan oleh Paulus, di dalam kelemahan justru kuasa Tuhan dinyatakan. Jadi tidak ada salahnya kita menjadi lemah, tetapi jangan terus dalam kelemahan. Bangkit dari kelemahan tersebut dengan apa? Dengan mengetahui bahwa ada kuasa Tuhan sedang bekerja di sana, sedang mendewasakan kita, sedang meningkatkan kekuatan kita, level iman kita kepada Tuhan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, percayalah pada pagi hari ini bahwa ketika kita lemah, cukuplah kasih karunia Tuhan bagi kita. Dalam kelemahan kita menjadi kuat dengan pertolongan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu yang mengajar kami bahwa di dalam kelemahan Tuhan bisa merubah menjadi kekuatan bagi kami. Di dalam penderitaan, pergumulan, persoalan, Tuhan buat itu menjadi berkat bagi kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami lemah, kami tidak kecewa, kami tidak putus asa, kami tidak hilang harapan, kami tidak hilang semangat. Tetapi kami menyadari itulah sarana bagi Tuhan untuk menumbuhkan kepercayaan kami, iman kami, kedewasaan kami di dalam Tuhan. Sehingga level iman kami tidak segitu-gitu saja, tetapi semakin meningkat melalui penderitaan, pergumulan, persoalan yang ada. Kami serahkan kepada Tuhan.
Tuhan. Karena di dalam kelemahan kamilah Tuhan menyatakan kemuliaannya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan kasihnya. Sepanjang hari ini Tuhan, kami menyerahkan perjalanan hidup kami ke dalam pertolongan Tuhan, ke dalam perlindungan penyertaan Tuhan. Berkat Tuhan bersama dengan kami menjalani sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.